Hadhihi shalah la yasluhu syai' min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini enggak boleh ada perkataan manusia. Sesungguhnya salat ini enggak boleh ada perkataan tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Apa kata Muawiyah Hakim Sulami? Rasulullah tidak menengking aku, tidak menghardik aku, tidak memukul aku. Dia tambah mantap keislamannya. Kemudian cerita, ya Rasulullah, saya punya seorang budak yang dulu saya tampar. Sekarang saya memerdekakan. Kata Nabi, tanya kepada dia, Aina Allah, di mana Allah? Dipanggil, ditanya, Aina Allah? Allah fis sama, di atas langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Apa kata Nabi? I'tiqha fa inna mu'minah. I'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga yang lainnya. Karena lemah lembut Nabi. Tapi ada yang Nabi keras. Contoh apa? Ketika ada orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, aku akan bakar rumah-rumah mereka karena mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid. Bapak laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki wajib. Dengan dasar ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadikanlah salat, keluarkan zakat dan ruku bersama yang ruku. Artinya salatlah kalian di masjid berjamaah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, yang Nabi, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah. Ini keras Nabi gunakan dengan kekerasan. Jadi ada tempatnya, seperti juga memotong tangan, jihad dan yang lainnya. Itu menggunakan dengan kekerasan. Ini hikmah. Kemudian selanjutnya yang keenam, sedikit lagi. Yang keenam, seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Kita masuk yang keenam, seorang dai harus mempunyai akhlak yang mulia. Ala da'iyati ayyakuna mutahaliyan bil khuluqil hasan. Seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Kalau seorang dai tidak mempunyai akhlak yang mulia, maka umatnya akan lebih jelek lagi akhlaknya. Karena sebagai contoh, Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan yang paling berat timbangan itu pada hari kiamat, akhlak yang mulia. Paling berat timbangannya, takwa dan akhlak yang mulia. Apa contoh akhlak yang mulia? Contoh akhlak yang mulia seperti berkata jujur, akhlak yang mulia. Tidak bohong, berkata benar. Kemudian juga berlaku penyantun, berlaku hikmah, hakim, bijaksana. Anah, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Al-anah, itu akhlak yang mulia. Adil, ikhlas, kasih sayang, dermawan, zuhud, berani, syaja'ah, wafi, setia, dan yang lainnya. Itu akhlak-akhlak yang mulia. Jadi seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Seorang dai dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan Nabi adalah contoh teladannya. Makanya seperti masalah bicara saja, ini harus jujur. Nggak boleh seorang dai bohong. Sebab Nabi memerintahkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Dalam kamu biasakan untuk jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan Nabi orang yang paling jujur. Kemudian juga amanah. Dan antum perhatikan, akhlak yang paling jelek yang dibenci oleh Nabi, bohong. Akhlak yang paling jelek yang dibenci oleh Nabi, bohong. Maka seorang dai nggak boleh berbohong. Sebab ini ciri munafik. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Kepada istri, kepada anak nggak boleh bohong. Jadi akhlak yang mulia. Kemudian ini kalau saya bicara akhlak, ini materi tersendiri panjang ini. Ya, dan ditulis oleh para ulama tentang akhlak-akhlak yang mulia ini banyak sekali. Ada buku-buku yang membahas tentang masalah akhlak. Al-Khuluqul Hasan. Syekh Utsaimin punya Makarimul Akhlak. Syekh Salim Al-Hilali juga punya kitab Makarimul Akhlak dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh sabar. Supaya dakwah kita ini berhasil, sukses, maka harus sabar terhadap segala cobaan dan ujian.
yang menimpa di jalan dakwah. Jadi jangan kita gambarkan bahwa jalan dakwah ini indah, bagus, semuanya enak. Tidak, mesti dapat cobaan, mesti dapat ujian. Dan semakin kuat iman kita, semakin berat cobaannya. Semakin berat juga ujiannya. Semakin banyak fitnahnya. Makanya harus sabar. Dan ejekan, celaan itu selalu ada. Mesti ada. Allah berfirman, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika, fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelummu, maka turunlah kepada mereka orang yang mencemooh itu balasan dari olok-olok mereka. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Dan sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum kalian, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah. Jadi mesti dakwah itu ada yang membenci, ada yang menolak, ada yang mengingkari, ada yang mencela, ada yang mengejek, ada yang mengusir. Harus sabar dalam dakwah. Para nabi dan rasul demikian juga. Sebab sabar ini nanti dibagi lagi oleh para ulama menjadi 3. Sabar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya sabar. Seperti antum ikut daurah, ini harus sabar. Ya. Kita sholat harus sabar. Kita puasa harus sabar. Kita menunaikan ibadah haji harus sabar. Dalam melaksanakan ketaatan harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, ini harus sabar. Kita lihat bagaimana nabi-nabi. Nabi Nuh 950 tahun sabar. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sabar. Nabi Muhammad SAW ketika di Taif dilempari dengan batu berdarah-darah, Nabi Muhammad ketika malaikat gunung mengatakan aku akan angkat gunung ini, akan lemparkan kepada mereka. Nabi jangan. Aku mengharapkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Betul. Harapan Nabi terbukti. Orang-orang Taif, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan masih banyak lagi. Jadi harus sabar. Dalam dakwah itu harus sabar. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, seorang dai harus mempunyai cita-cita yang kuat. Cita-cita yang tinggi. Jangan putus asa dalam dakwah itu. Jadi dakwah itu harus terus, nggak boleh berhenti. Jangan kita dakwah di suatu tempat, ya orangnya nggak mau mendengar dakwah kita, tinggalkan. Sabar, terus dakwakan, sabar. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Jadi cita-cita yang tinggi, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jadi seorang dai dia tidak boleh futur dalam dakwahnya. Tidak boleh dia putus asa. Harus terus dia berdakwah dan harapannya insyaallah kita mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Kemudian yang kesembilan, seorang dai harus betul-betul memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu ini sangat berharga. Waktu merupakan modal. Kita ini sukses atau tidak tergantung dari waktu yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita gagal atau rugi tergantung dari waktu kita. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikanlah waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fillah, azakumullah. Waktu ini sangat berharga. Makanya nggak boleh sia-sia, apalagi bagi seorang dai. Kepada orang umum aja kita nggak ingin bahwa mereka itu membuang waktunya dengan sia-sia, apalagi kita seorang dai. Waktu itu sangat berharga. Ingat wasiat Nabi kepada sahabat Ibnu Umar.
Apa wasiatnya Ibnu Umar?